Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Naida Maulidza, NIM 2305076014 dari jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang komponen pembelajaran. Nah, kalau minggu lalu tuh kan kita sudah membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang komponen pembelajaran. Nah, komponen pembelajaran ini mencakup 6 komponen, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode, yang keempat itu alat, yang kelima sumber belajar, yang keenam itu evaluasi. Kita hidup pasti memiliki tujuan ya teman-teman, sama halnya dengan belajar. Kita pasti juga memiliki tujuan mengapa kita mempelajari hal tersebut gitu. Sama halnya juga dengan pembelajaran. Pembelajaran juga memiliki tujuan, dan apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran adalah terciptanya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Terciptanya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Nah, apa artinya kita belajar tapi tidak memiliki materi? Pasti sia-sia juga kan. Nah, di materi pembelajaran ini memiliki 4 poin. Kita bahas dari poin pertama, yaitu pengertian materi pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, ada jenis-jenis materi pembelajaran memiliki 5 jenis-jenis. Yang pertama, fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. Nah, poin ketiga yaitu prinsip-prinsip penentuan materi pembelajaran. Memiliki 3 prinsip. Yang pertama, relevansi atau kesesuaian. Yang kedua itu konsistensi atau keajengan. Ada ekuensi yaitu kecukupan. Nah, poin keempat yaitu kecakupan materi pembelajaran. Dalam kecakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek. Nah, memiliki 3 aspek. Yang pertama itu aspek kognitif, yang kedua itu keluasan materi, yang terakhir yaitu kecakupan atau memadainya cakupan materi. Poin yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Apa sih kegiatan pembelajaran itu? Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, materi ketiga yaitu metode. Metode ini memiliki 3 poin. Kita akan bahas dari poin pertama yaitu pengertian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Poin yang kedua yaitu macam-macam materi pembelajaran. Nah, kita ambil dari menurut Nana Sugiana, terdapat bermacam-macam metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode resitasi, metode kerja kelompok, metode demonstrasi dan eksperimen, metode sosiodrama, metode problem solving, metode sistem regu, metode latihan, metode karya wisata, metode survei masyarakat, dan metode simulasi. Poin yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Memiliki 7 faktor. Yang pertama itu siswa atau peserta didik,
Yang kedua itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga itu faktor materi pembelajaran. Yang keempat faktor situasi pembelajaran. Yang kelima itu fasilitas pembelajaran. Yang keenam itu faktor alokasi waktu pembelajaran. Dan yang terakhir itu guru. Nah, materi selanjutnya yaitu materi keempat adalah alat, memiliki 3 poin. Kita bahas dari poin pertama yaitu pengertian alat pembelajaran. Nah, menurut Nasution, alat peraga pendidikan adalah alat pembantu dalam mengajar agar efektif. Nah, poin kedua yaitu tujuan dari alat peraga. Nah, adapun tujuannya yaitu alat peraga dalam pendidikan memiliki tujuan supaya proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. Nah, poin terakhir yaitu manfaat dari alat peraga. Nah, banyak sekali manfaat dari penggunaan alat peraga pendidikan. Di antaranya yaitu menumbuhkan minat belajar, yang kedua mencapai lebih banyak sasaran pendidikan, yang ketiga yaitu mengatasi berbagai hambatan dalam pembelajaran, yang keempat itu merangsang implementasi pesan-pesan kesehatan atau pendidikan, yang kelima itu membantu belajar dengan cepat dan memahami lebih banyak materi, yang keenam itu mendorong berbagi pengetahuan dengan orang lain, yang ketujuh itu mempermudah penyampaian materi oleh pendidik, yang ke-8 yaitu mendorong keinginan untuk memahami dan mendalami informasi, dan yang terakhir membantu menegakkan pengetahuan yang diterima agar lebih lama tersimpan dalam ingatan. Nah, materi yang kelima yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Dan materi terakhir yaitu tentang evaluasi. Nah, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya.